Saudara-saudari, inilah tips bagaimana supaya kita bisa memperoleh kekuatan di tengah penderitaan yang kita alami hari ini. Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, ada sebuah bagian di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Di sini membicarakan mengenai kisah Maria dan Marta. Jadi singkat cerita, pada saat itu Tuhan Yesus sedang masuk ke dalam sebuah kampung dan ada seorang perempuan bernama Marta yang menerima dia di rumahnya. Marta ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang, dia menyiapkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Dia menyiapkan ini, menyiapkan itu, dia melakukan banyak pekerjaan. Tetapi ketika dia menangani banyak pekerjaan, hatinya menjadi kacau, hatinya menjadi gelisah, sehingga dia juga berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Marta melakukan banyak perkara, tapi Tuhan berkata hanya satu yang perlu. Saudara-saudari, bagaimana kita mendapatkan satu hal yang perlu ini? Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, satu hal yang diperlukan ini yang dilakukan oleh Maria, yaitu duduk diam di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, Alkitab berkata, bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bukan berarti kita tidak harus bekerja. Alkitab mengatakan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak bisa makan. Alkitab mengatakan demikian. Tetapi saudara-saudari, ketika seorang bekerja, maka seringkali tidak ada perhentian. Ketika seorang bekerja, maka seringkali dia menjadi stres, dia menjadi gelisah. Maka saudara-saudari, pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan Tuhan. Dia tidak bisa baik-baik berdoa di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa baik-baik membaca Alkitab. Saudara-saudari, jerih payah kita, mungkin dalam pelayanan kita pun kita memikirkan ini, saudara ini, saudari itu. Kita memikirkan, oh harus pelayanan ini, hari ini harus pelayanan ini, hari ini harus mengembalakan orang ini. Seringkali hal tersebut menjadi pikiran kita. Akhirnya kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berduduk diam di hadirat Tuhan. Saudara-saudari, ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Di tengah kesibukan kita, saudara-saudari, di tengah kesibukan pelayanan kita, di tengah kesibukan pekerjaan kita perlu memiliki waktu untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena saudara-saudari, dengan demikianlah kita bisa mendapatkan perhentian yang sejati. Saudara-saudari, kita melihat mungkin banyak juga orang-orang yang kelihatannya sibuk, orang-orang yang bergairah melayani Tuhan, tapi sebenarnya di dalam hati mereka merasa damai sejahtera. Di dalam hati mereka tenang. Saudara-saudari, itulah yang Tuhan harap. Kita sibuk di luar, tapi tenang di dalam. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita jaga. Saudara-saudari, jangan biarkan perkara di luar menjamah kita. Perkara di luar boleh sangat banyak. Perkara di luar boleh membuat kita sibuk. Tetapi saudara-saudari, jangan biarkan perkara di luar itu masuk ke dalam kita. Hanya ada satu hal yang boleh masuk ke dalam kita, yaitu Kristus yang boleh masuk ke dalam kita. Saudara-saudari, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara-saudari, diri kita adalah bait Allah. Diri kita adalah tempat Allah berdiam, tempat Allah bersemayam. Karena itu saudara-saudari, tidak boleh ada hal yang masuk ke dalam diri kita selain diri Allah. Kita perlu senantiasa berada dalam hadirat Allah. Kita perlu berada dalam ruang Maha Kudus, menikmati perhentian, menikmati hadirat Allah. Dengan demikian saudara-saudari, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara-saudari, ayat ini katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Saudara-saudari, di dalam ketenangan kita, di dalam kepercayaan kita terhadap Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Tetapi saudara-saudari, yang sekali, hari ini banyak di antara kita, termasuk saya, kita masih memikirkan perkara-perkara di luar. Kita masih tidak mempedulikan Tuhan di dalam kita. Kita berpikir perkara-perkara yang kelihatan lebih istimewa. Kita berpikir, wah bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara mengachieve hal ini, bagaimana cara mencapai hal ini. Tetapi saudara-saudari, lama-kelamaan akhirnya capek sendiri, akhirnya gelisah sendiri, akhirnya tidak bisa menemukan perhentian yang sejati. Saudara-saudari, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan hari ini. Kita memiliki Kristus di dalam kita. Kristus adalah perhentian kita yang sejati. Situasi dunia boleh kacau, orang-orang boleh mempersulit kita, orang-orang boleh, situasi dunia membuat kita tidak ada damai sejahtera. Tapi saudara-saudari, di dalam batin kita perlu ada damai
damai sejahtera Allah. Saudara-saudari, dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan jangan khawatir terhadap apapun juga. Situasi dunia, lingkungan sekitar kita tidak boleh membuat kita khawatir. Saudara-saudari, hari ini kita melihat situasi pandemi semakin kacau, situasi dunia semakin kacau, Indonesia positive rate semakin tinggi. Banyak orang di sekitar kita mungkin terinfeksi dengan COVID. Bahkan tidak sedikit juga dari antara mereka yang sudah meninggal dunia karena penyakit ini. Saudara-saudari, situasi dunia boleh kacau, tapi jangan biarkan situasi dunia itu masuk ke dalam batin kita dan merusak damai sejahtera di dalam kita. Saudara-saudari, bukan berarti kita tidak boleh waspada, bukan berarti kita tidak harus waspada lagi terhadap situasi ini. Tetapi saudara-saudari, situasi ini, kewaspadaan kita harus kita tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu menikmati perhentian kita di dalam Tuhan. Dalam Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Saudara-saudari, yang pertama adalah kita perlu percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu taat kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah soal iman kita, yang kedua adalah soal taat kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita harus percaya segala situasi yang Tuhan aturkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Tuhan terus menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Segala yang Tuhan kerjakan atas diri kita adalah yang terbaik. Itu adalah yang pertama, perlu percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudari, kita perlu taat kepada Tuhan. Kita perlu memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar kepada Tuhan. Setiap perintah Tuhan kita perlu taat. Karena itu saudara-saudari, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu membaca Alkitab, kita perlu menghadiri pertemuan-pertemuan dalam gereja. Karena itu saudara-saudari yang membuat kita dapat menikmati perhentian di dalam kita. Sehingga saudara-saudari, sebisa mungkin setiap hari, betapa sibuknya kita, baiklah kita bisa meluangkan waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa duduk diam di hadapan Tuhan. Mungkin gak usah banyak-banyak saudara-saudari, 15 menit, 30 menit sudah cukup saudara-saudari. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, benar-benar fokus selama waktu tersebut tidak boleh diganggu oleh apapun juga. Kita harus fokus bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikianlah saudara-saudari, setiap hari kita akan disegarkan, setiap hari kita akan menerima damai sejahtera. Itulah kekuatan. Ya, dengan demikian kita dapat nampak bahwa perhentian adalah kekuatan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kaulah sumber damai sejahtera. Tuhan, ampuni aku Tuhan, bahwa hari ini aku masih disibukkan oleh perkara-perkara di luar yang membuat aku khawatir dan gelisah. Tuhan Yesus, dapatkan aku. Aku mau mempersembahkan waktuku setiap hari untuk bisa datang kepadamu, duduk diam di hadapanmu. Sehingga Tuhan, damai sejahtera-Mu dapat memenuhi aku dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessing, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat mengerti dan nampak perhentian adalah kekuatan. Saudara-saudari, bagi saudara-saudari yang ada pertanyaan atau ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi setelah menonton video ini, saudara-saudari dapat menghubungi saya melalui email di bawah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.